Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Pemirsa Assalam TV yang senantiasa haus akan petunjuk dari Ilahi. Marilah senantiasa kita menjalin silaturahim lewat channel Assalam TV yang senantiasa membawa petunjuk agar kita senantiasa semakin baik dalam kehidupan kita. Kita kadang senantiasa dihadapkan dengan situasi dan kondisi yang tidak kita rencanakan. Terkadang kita begitu menggebu-gebu, namun di tengah perjalanan kita kadang terseok-seok. Apa yang menjadikan kita kemudian tetap eksis dan komit untuk tetap melanjutkan suatu perjalanan. Perjalanan dalam rangka mencari sesuatu yang sangat berharga, di mana ada ridho Allah, ada tujuan yang mulia dalam kehidupan kita, yang itu harus tersemat sebagai sebuah misi yang tidak akan pernah hilang dalam kehidupan selama hayat masih dikandung badan. Apa modalnya? Ternyata kita perlu dasar, landasan yang harus dimiliki sebagai modal utama di dalam mengarungi kehidupan. Apa itu? Keikhlasan. Bahwa yang kita lakukan tiada lain adalah dalam rangka bukan dalam tujuan mencari sebuah prestise atau pujian atau pandangan dan seluruh perhatian dari manusia. Cukuplah Allah sebagai salah satu-satunya tujuan dalam setiap aktivitas kita. Sehingga dasar keikhlasan ini muncul di dalam diri kita, bisa menjadi sebuah pondasi di mana secara bahasa orang yang ikhlas itu kholaso, dia itu murni, layaknya susu murni yang tidak tercampur antara darah dan kotoran. Bagaimana kita memurnikan di dalam setiap langkah dan aktivitas yang kita lakukan, tujuannya satu, Allah minded, bahwa tujuannya hanya lillah, hanya karena Allah, untuk Allah dan demi Allah. Ini kan terbayang dalam ikrar kita, terbayang dalam sholat kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini juga tertuang. Ini seperti apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 162. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Rabb, Tuhan semesta alam. Modal dasar inilah yang menjadikan landasan kita bahwa apa yang kita lakukan dasar utama untuk Allah. Karena kita berasal dari Allah. Apapun yang ada dalam diri kita, adanya kita, hidupnya kita, rizki, kepintaran, kepandaian, kecerdasan, modal, semuanya dari Allah. Makanya kita tulus ikhlas semata-mata memurnikan ketaatan kepada Allah. Bisa menerima situasi dan kondisi apapun yang tadi terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, bisa menerima qada baik, qada buruk. Setiap ketentuan-ketentuan dari Allah kita terima dalam wujud wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Tidak aku perintahkan kecuali untuk mentaati Allah, memukhliskan, memurnikan ketaatan kepada Allah dengan menjalankan din dengan sesuai dengan aturan-aturan Allah. Maka dalam aplikasi ikhlas memang bahasa hati, bahasa kolbu, bahasa batin. Namun dalam prakteknya kadang kita belum bisa legowo, belum bisa menerima apa yang ditetapkan oleh Allah berupa aturan-aturan Allah, berupa syariat, berupa aturan-aturan yang menjadikan kita di dalam kehidupan ini ada batas-batas, ada norma-norma yang harus disesuaikan, bukan dengan keinginan pribadi, bukan dengan keinginan masyarakat, bukan dengan keinginan banyaknya orang, tapi bagaimana diri kita menyesuaikan diri dengan aturan Allah, yaitu aturan Islam. Kesiapan hati untuk legowo
untuk bisa menerima setiap aturan yang datang dari Allah Rabb semesta alam. Menjadikan diri kita akan berada di dalam ketenangan. Karena apa? Kita siap untuk menghadap Allah. Kita siap untuk kembali kepada Allah. Sebelum kita kembali kepada Allah dalam keadaan kematian, sebagaimana Allah menyatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah artinya kita akan meninggal, mempertanggungjawabkan seluruh amal. Tetapi sebelum itu, Rasulullah pun sama. Ketika dia belum mendapatkan petunjuk, dia bertahanus. Dia menyendiri, dia meninggalkan seluruh urusan-urusan keduniawian untuk merenung. Namun setelah dia mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah, bukan melarikan diri terhadap masyarakat, terhadap keluarga. Namun akhirnya dia bertanggung jawab memakmurkan masyarakat, memakmurkan alam, memakmurkan keluarga. Sehingga keikhlasan yang melandasi bahwa apa yang dilakukannya adalah semata-mata karena ingin mendapatkan ridhonya Allah, dihubungkan tidak keluar dan di luar dari aturan Allah berupa syariat. Sehingga keikhlasan itu legowo, menerima bahwa Allah mengatur ini, Allah melarang ini. Allah memerintahkan kita untuk melakukan segala hal, baik kehidupan pribadi kita, amalan-amalan pardiah kita, amalan-amalan ritual kita, muamalah kita, keluarga kita. Maka ikhlas adalah di dalam hati ini kita bisa menerima, tunduk patuh dan berserah diri dengan segala ketentuan-ketentuan Allah melalui ajaran-ajaran Islam. Kalau ikhlas ini bahasa batin, bahasa kolbu. Kemudian bagaimana kita mengukur? Ternyata aplikasi kita, karena ini dasar landasan seperti akar ada di dalam bumi tidak terlihat. Maka bangunan di atasnya itulah yang bisa terlihat. Maka aplikasi kita ketika ikhlas ini menjadi dasar, Sayyidina Ali menyampaikan, kulukum halqa, setiap kalian akan celaka kecuali orang yang berilmu. Berilmu akan celaka kecuali yang beramal. Beramal pun masih celaka kecuali orang yang dilandasi dengan keikhlasan. Sehingga amalan yang kita lakukan dengan dasar ikhlas ini pun ada tingkatan-tingkatannya. Ketika kita bisa melakukan amal, apakah betul ini sudah ikhlas? Menurut ulama ada 3 tingkatan. Pertama, ikhlas menurut awam. Dia masih mengharapkan bagiannya di dunia seperti berdagang, ingin untung. Masih ada pamrih, di mana ada bagian-bagian dunia yang dia masih harapkan. Makanya ketika ini harus meningkat. Ada tingkatan yang khawas, yang khusus, di mana dia beramal, dia juga masih mengharapkan bagiannya di akhirat. Dia masih takut dengan neraka, dia masih mengharapkan surga. Lalu bagaimana tingkatan yang ketiga? Sebagai khawasul khawas menurut ulama, dia orang yang merdeka. Dia menjalankan pengabdian, hak pengabdiannya sebagai hamba kepada Allah, tidak pernah dia pamrih, tidak mengharap pujian, mengharap dilihat oleh manusia, tapi hanya pengabdiannya kepada Allah rumongso. Dia merasa dirinya sebagai hamba, itulah yang harus dilakukan. Maka disitulah mudah-mudahan Allah turunkan keridhoannya. Bagaimana kita menjalani kehidupan ini, situasi dan kondisi diri, keluarga, masyarakat, kadang memerlukan ilmu ikhlas ini. Kalau orang yang ikhlas, maka dia akan senantiasa tenang. Dia akan senantiasa dalam menyelesaikan setiap permasalahan, kepala dingin. Dia serahkan dan gantungkan. Karena surat di dalam Al-Quran yang namanya surat Al-Ikhlas, tidak ada kata ikhlas di sana. Hanya mentauhidkan diri kepada Allah. Menggantungkan segalanya ke Yang Maha Agung, yang Maha menyelesaikan segala urusan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama-sama mencoba belajar untuk melatih diri, jiwa, lisan, dan langkah-langkah perbuatan kita untuk ikhlas, lillah. Karena orang yang lillah, dia tidak akan merasakan lelah. Walaupun letih, lesu, semua permasalahan, dia akan tetap fight, dia akan tetap survive, bisa mempertahankan apa yang menjadi visi dan misinya untuk mencari ridhonya Allah dalam kehidupan ini sampai akhir hayat. Sehingga apa yang dia lakukan di akhir perjalanannya, inna lillahi
wa inna ilaihi rajiun. Semua berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Semoga kita mengakhiri hidup ini dalam rangka tetap istiqomah memegang panji-panji tauhid di jalan Allah selama umur masih ada di kandung badan. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Benarnya datang dari Allah, kurangnya dari saya. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.